Dulu Sunan Muria ini ketika rumahnya dianggap jelek oleh Sunan Kudus, mana ada rumah? Itu api ya. Rumah itu langsung kebakar. Baru mengucap. Karena ini ya, kita mengambil nilai-nilai dari itu. Karena Sunan Muria itu tidak pernah dicap jelek, tidak pernah dibilang jelek, tapi apapun yang dia katakan itu langsung terjadi. Jadi ketika rumah sudah terbakar, dia nggak punya rumah, dia masih begini. Dimanapun tempatnya, abu dari bekas rumahku ini menempel, maka di tanah itu sampai kapanpun tidak bisa dicocok tanami. Sampai sekarang tidak bisa. Masih di sebelah sana karena dulu anginnya ke arah sana. Masih sampai sekarang tidak bisa ditanam. Sebagian besar wilayah Pati yang sebelah sini itu masih banyak. Cuman Sunan Muria itu ketika dibilang oleh Sunan Kudus bahwa adiknya itu kok sederhana banget, tahu pepohonan yang merambat kayak ini, tapi yang di jalan. Oh iya. Tahu ya? Itu dipotong oleh beliau, dikasihkan ke istrinya, maka jadi emas. Makanya itu terkenal dengan namanya gelang longwi. Kalau menurut cerita tutur dari bapak-bapak saya dulu di sini ya. Dan orang sini sekaya apapun, kalau beli gelang itu seberapapun pasti hilang. Jadi ini kita mengambil nilai-nilai yang diajarkan oleh Sunan Muria itu yang paling terlihat sekali adalah satu, kesederhanaan, dua, keuletan dan ketekunan dalam belajar. Dia tidak mengejar duniawi, tapi dia belajar benar-benar sangat tekun sekali. Salah satu diantaranya adalah dia itu sebenarnya adalah anaknya Sunan. Cerita yang terbanyak ya, sekali lagi hipotesis yang terbanyak karena antitesisnya belum ditemukan. Cerita terbanyak bahwa Sunan Muria itu adalah anak dari Sunan Demak, yaitu Raden Said. Nah, karena dia tidak suka dengan bergelimangnya harta di kerajaan Demak, maka dia menyepi ke sini. Naik kuda dari Kudus sampai ada terkenal dengan jenangnya dan lain sebagainya itu sampai di sini. Dan sebenarnya ini adalah persinggahan terakhir. Sebelumnya itu ada yang namanya di Desa Kajar. Kajar karena dia dikejar-kejar. Buper, bumi perkemahan. Di situ pengikutnya dulu kayak kalian ini ya, sudah lelah, sudah menyerah semua. Di sana ada yang namanya Desa Kajar itu ada namanya Dukung Jati Zoro. Kalau kerennya Zoro ya, tapi sebenarnya Soro. Soro itu sengsara. Jadi pada waktu itu melatih kesabaran para pengikutnya, para santrinya nggak sabar. Jadi dia disuruh menungguin masakan Sunan Muria itu, tapi mereka nggak sabar. Mereka mencari seadanya. Maka di situ dikenal dengan namanya Jati Zoro. Dan Sunan Muria itu pernah, nah ini masuk disertasinya Pak juga, karena Prof Andi, profesor saya itu juga pernah sinau wisata Geosigang di sini juga dengan saya. Bahkan Sunan Muria ketika pengikutnya itu yang dikajar itu bilangnya bahwa sudah nggak sabar, sudah nggak tahan, maka berhenti di situ. Maka di situ sekarang itu penghasilannya getok dan lain sebagainya. Bahkan nasi McRace, kalau dulu teman-teman yang dari ESK itu saya ajak sana itu kayak kemasannya kecil-kecil gini. Itu lakunya bukan main sampai ngantri di sana. Karena disabda oleh Sunan Muria tadi, apapun bentuknya nanti kamu pasti bisa makan. Saya tinggalkan kamu di sini. Jadi sekarang itu masih terlihat bahwa orang sana itu sibuk, banyak yang menjadi pedagang, kuli dan lain sebagainya, tapi hidupnya ya cukup gitu loh. Aneh ya, hidupnya cukup gitu. Nah, kalau yang mau ikut ke sini kan banyak yang meledek. Akan makan apa kalau ikut sampai sana? Maka di atas kan nggak ada apa-apanya pada waktu itu. Maka Sunan Muria pada waktu itu, jangankan kamu mau berusaha, ranting pun dari sini pasti jadi uang. Maka sekarang itu lihat tangga-tangga ke bawah itu ada yang kayu jajakan tekan Parijoto, jadi orang mengidolakan banyak. Karena Parijoto sendiri itu karena buahnya bagus, maka Sunan Muria juga melanjutkan sabdanya itu menjadi sebuah lagu Sinom Parijoto. Tataran lagu Jawa itu ada yang namanya ada Mijil, Mas Kumambang, Sinom Parijoto. Sinom Parijoto itu menggambarkan muda-mudi kayak kalian ini. Makanya bunganya, buahnya bagus. Dan Sunan Muria tidak hanya berhenti sampai situ, memberikan sabda kepada buah Sinom Parijoto ini, kalau yang memakan buah ini itu adalah perempuan yang sedang hamil, maka nanti ketika lahir anaknya jadi cantik itu kalau perempuan, jadi cakep kalau laki-laki. Cantik dari sisi akhlak, cantik dari sisi budi pekerti, cakep dari sisi budi pekerti. Makanya sampai sekarang itu banyak orang yang berjualan, kembali lagi ke ilmu psikologi, sugestinya masuk. Orang-orang yakin, orang-orang percaya. Kan itu. Akhirnya masuk. Sampai sekarang menjadi komoditi. Bahkan sampai mahal.
Gimana di Nanti di rumahnya Pak Bu juga banyak, tapi sebenarnya di hutan sini tuh banyak. Dan perbedaannya sangat mencolok antara parijoto sini dengan parijoto di Bali, parijoto di semua gunung-gunung ada. Di tempatnya Tesa itu juga ada. Tapi beda barangnya. Gitu. Salah satu lagunya Sinom Parijoto itu adalah Mulodo laku tomo tumrape wong tanah Jawi. Tutur yang baik untuk orang Jawa, kan begitu. Jadi dia dilakukan itu. Jadi termasuk ilmu itu lakone ganti laku. Jadi kita mencari ilmu itu ya berjalannya sambil berjalan kayak gini, harus sabar. Kamu dari mana? Ternyata hari ini detik ini siapa yang menyuruh sampai sini? Semua yang menggerakkan Tuhan. Harus ada kesabaran di antara kita. Harus ada ketekunan, harus ada keuletan, ada waktunya. Dan kita nggak pernah ngebayangin bahwa hari ini, detik ini, di jam ini, nafas kita ada di sini, ketemu dengan Pak Mujid, ketemu dengan kita semua di sini. Nah, value yang bisa kita ambil, kalau di zaman ratusan tahun yang lalu ada seorang namanya Raden Umar Said atau yang dikenal dengan Sunan Muria sudah memberanikan diri keluar jauh dari rumahnya, ya, dari gelimang harta yang luar biasa sampai ke hutan belantara untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang hakiki sampai dia terkenal. Contoh sampai sekarang, kalau tadi bisa wawancara dengan Pak D atau Pak Lik saya, itu malah lebih asik. Orang yang datang ke sini tidak hanya Muslim, non Muslim pun banyak, tidak hanya kalian ya, sebelum kalian maksudnya, itu banyak sekali, yaitu mengilhami perjuangan dan keuletan dia. Dan bahkan sekarang walaupun dia sudah tidur, selevel kami dosen ataupun profesor belum tentu seperti dia. Kalau kita paling sudah mati, paling kamu nanti bikin ucapan turut berbelasungkawa, ini dosen favoritku, dan paling hanya segitu. Itu hanya berlaku seminggu 2 minggu, setelah itu hilang. Tapi ini meninggal ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang masih bisa menghidupi ribuan orang. Keren kan? Kalau itu memang orang biasa nggak mungkin. Bahkan makamnya mungkin udah rata, ya kan? Tapi makamnya masih bagus. Orang-orang mulai dari pedagang kecil, mulai ojek, mulai kios, mulai pedagang baju, semuanya dari sini. Dan mobilitas uang di sini setiap hari menurut ukuran bank itu satu hari paling tidak 5 sampai 6 miliar perputaran. Coba cek aja sekarang, hitung itu. Mulai dari pedagang dari bawah sampai sini. Makanya banyak bank-bank itu yang membuka cabang di sini. Kalau kota-kota besar tadi sudah kerjasama dengan BSI. Itu untuk menghitung uang yang kecil-kecil. Untuk yang BNI uang yang besar. Itu 2 bank besar. Dan bahkan di sini mulai dari buah-buahan, mulai dari hasil hutan dan lain sebagainya itu sangat-sangat sekali luar biasa. Itu ya. Jadi maksud saya di sini dengan Pak Mujid mengajak Anda di sini bukan untuk capek-capek saja, tapi di sini kita untuk mikir, ya kan? Gitu. Untuk berpikir menggunakan akal kita bahwa ternyata Anda berdua-belas ini terpilih dipertemukan kita di sini untuk belajar dari yang sudah lalu, kita tarik ke sekarang ke kita. Spirit mereka, semangat mereka, agar kita juga bisa memiliki semangat seperti mereka. Lepas dari Anda agamanya apa, karena dulu ketika baik Sunan Kudus maupun Sunan Muria ketika berjuang pun tidak pernah memaksa untuk kamu harus ikut saya, tidak pernah. Dan tidak pernah mau menggunakan kekerasan. Maka seperti tadi saya sambung sekalian, apa yang dilakukan oleh Pak Sarijo, yang Butoga tadi itu kan semuanya adalah nyaman-nyaman hati. Itu ya. Begitu kira-kira ya. Oke, kita langsung ojek. Terus kita closing, kita tutup. Terima kasih. Terus ya. Kita langsung ke rumah ya nanti ya. Oke, siap. Cek. Ya.